Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Baik, video ini viral di media sosial, di mana katanya Ustadz Abdul Somad dibaptis masuk Kristen. Lalu kemudian banyak komentar di bawahnya, Tuhan jamah Pak Somad. Pertanyaannya kemudian, siapa yang membaptisnya? Pastorkah atau editor? Ini video yang hemat kami bikin geleng-geleng kepala dan garuk-garuk tembok ya, Pak. Karena di mana akal sehatnya coba? Dan Muslim ini berbagai macam cara mereka memfitnah Islam, memfitnah Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad SAW, termasuk memfitnah Ustadz yang kemudian kesehariannya adalah dakwah, syiar agama, lalu kemudian dibikin seolah-olah Ustadz Abdul Somad ini keluar daripada Islam. Ikhwafillah, ini hemat kami lucu. Bahkan yang komentar ini bukan hanya ini saja ya, ikhwah. Kita lihat di komentar berikutnya, kalau Yesus sudah berkehendak dan berkenan, siapa yang bisa melawan? Baik, sahabat Asik Ngaji, hemat kami, ini sangat naif ya, ikhwah. Karena mereka berbagai macam cara untuk menuduh dan memfitnah. Sampai-sampai da'i atau ustadz sendiri kemudian difitnah, katanya masuk Kristen, dibaptis. Siapa yang memposting ini? Yang memposting di video TikTok itu adalah Edis TV ya, ikhwah. Di mana Edis TV ini sehari-harinya membuat syubhat kepada Islam. Dan memang tatkala orang ini membuat syubhat di TikToknya itu, tidak ada kemudian orang yang murtad keluar daripada Islam. Mungkin dengan seperti itu orang ini gagal dalam memurtadkan umat Islam, maka difitnahlah ustadz, difitnahlah dai bahwa Ustadz Abdul Somad dibaptis masuk Kristen ya, ikhwah. Ini kan sangat lucu ya, ikhwah. Baik, kita akan lihat video asli daripada Ustadz Abdul Somad di mana dan sedang apa Ustadz Abdul Somad ini. Baik ya, ikhwah, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Silakan. Ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ذلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 Nah, kita bandingkan Bapa dengan video ini ya, Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton video cuplikan tadi. Bagaimana di video itu seolah-olah diperlihatkan bahwa seorang Ustadz Abdul Somad telah murtad dan dibaptis oleh sang pastor, tentunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saya menilai tentang video ini,
ini adalah video tentang fitnahan, dan video ini tidak benar ya, yang mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad telah dibaptis. Saya tidak percaya akan hal itu. Dan apakah saudara, tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Karena sejauh saat ini yang saya tahu bahwa Ustadz Abdul Somad masih tetap menjadi Ustadz dan menjalankan agamanya seperti biasanya. Nah, saudara-saudara, terkait dengan orang-orang yang memfitnah ya beliau, apakah mereka adalah orang Kristen? Apakah mereka bukan orang Kristen? Ya, saya mau katakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu saya bela. Dan saya mau mengatakan dengan jelas sebagai pendeta bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah salah, dengan memfitnah pemimpin agama lain dan mengatakan hal-hal yang tidak. Alkitab katakan, jangan engkau mengucapkan saksi dusta. Itu firman Tuhan. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen khususnya diajarkan agar jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, sekalipun mungkin seorang Ustadz Abdul Somad pernah menghina kekristenan yang mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Ya, mungkin seluruh Indonesia marah terhadap hal itu. Tetapi sebagai orang Kristen sejati, kita tidak pernah diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kita sebagai orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk mengucapkan saksi dusta. Bahkan Yesus sendiri katakan, kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat, yaitu iblis. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi pelajaran penting bagi kita. Karena ketika saudara ya melakukan hal yang tidak pantas ini, Anda bukan hanya mempermalukan dirimu, tetapi Anda juga mempermalukan agamamu. Karena agamamu, karena dalam kekristenan tidak pernah diajarkan hal-hal yang demikian. Justru di dalam kekristenan kita diajarkan untuk melakukan kebaikan sekalipun orang tersebut melakukan kejahatan kepada kita. Karena pembalasan bukan hak kita, tapi pembalasan adalah hak Tuhan. Bukan apa kata manusia yang benar, tapi apa kata Tuhan. Itulah yang benar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Tuhan kita tidak mau kita sebagai pengikutnya, sebagai pengikut Yesus, sama dengan dunia ini. Kalau orang dunia ini suka memfitnah, maka saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan suka memfitnah. Kalau orang dunia ini suka mengucapkan saksi dusta, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, marilah berkata jujur. Marilah berkata jujur kepada satu dengan yang lain. Itulah yang membedakan bahwa kita adalah anak Tuhan yang memuliakan namanya. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.